Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera buat para penonton. Para penonton. Kata itu yang digunakan oleh wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, menggunakan kata para diulang atau menggunakan katanya para yang diikutin kata kelompok para ibu-ibu, dan itu menjadi viral ya, karena memang penggunaannya tidak tepat secara tata kebahasaan dan juga menjadi viral dan banyaklah dipergunjingkan di media sosial karena Gibran adalah seorang wakil presiden yang selalu menjadi sorotan setiap hari. Kita mulai dari segi tata bahasanya, bahwa kata para itu adalah kata depan atau kata penyerta yang harus diikuti oleh kata kelompok. Para juga bisa sebagai pengganti dalam satu kata jamak. Misalnya ibu-ibu kita gantikan menjadi para ibu, polisi itu kita bisa gantikan kata polisi itu menjadi para polisi itu. Jadi dengan adanya para, berarti kita memahami bahwa subjek itu, kalau dia posisinya sebagai subjek, berarti jamak. Persoalan kebahasaan atas kata para tadi itu sebenarnya sangat mendasar ya. Kalau di kuliah itu kayaknya ada di semester 1 ya, semester 1 atau semester 2 itu ya tatanan bahasa yang sangat sederhana, yang mudah dipahami dan dasar sekali sih, dan gampang sih kita untuk memahaminya, bahwa sudah kita pakai para dan makna dari para yang diikuti oleh satu kata dari kelompok, ya sudah kita pahami bahwa sudah itu menjadi subjek jamak, berarti banyak orangnya, berarti banyak individunya, berarti untuk menyebutkan atau menunjukkan satu kelompok itu. Nah, sebagai penambah bahwa kata para itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Kata para itu berarti lebih dalam dalam bahasa Sanskerta. Para itu biasa digunakan dalam merujuk lebih tinggi, lebih besar, lebih agung. Nah, istilah para itu kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Lalu poin berikutnya, kita melihat pada konteks bahwa pidato wakil presiden itu dilontarkan dalam sebuah pembukaan di kegiatan keagamaan Fatayat NU dan di videokan, artinya bisa dilihat oleh publik secara luas dari manapun dan kapanpun ketika itu sudah diangkat dalam sebuah media video. Artinya juga bahwa pendengarnya itu berasal dari berbagai latar belakang profesi, latar belakang pendidikan, latar belakang usia,
ya berbagai latar belakang. Lalu dia posisi sebagai wakil presiden mengucapkan itu di acara resmi, dan pidato itu terselip ucapan yang secara tatanan kebahasaan itu sudah salah. Itu berarti sudah menunjukkan, apalagi kesalahannya adalah kesalahan yang sangat mendasar, kesalahan yang elementer, kesalahan yang sederhana dalam tatanan bahasa, yang bagi mahasiswa sastra Indonesia atau bahasa Indonesia itu mungkin di mata kuliah Pak, semester awal 1 atau 2, dan itu sangat simpel, dan itu dilakukan kesalahannya itu dilakukan oleh seorang wakil presiden. Otomatis dia akan menjadi cemooh publik, baik itu di internet maupun di dunia nyata, baik itu di media sosial maupun ya ketika orang-orang pada ngumpul, otomatis itu akan menjadi cemoohan. Apalagi begini, dalam bahasa itu bisa menunjukkan siapa identitas penuturnya, dan bahasa itu juga bisa menunjukkan bagaimana kualitas berpikirnya. Ya, kalau bahasa sudah diabaikan seperti itu, bahasa tidak dipahami dengan baik dari seorang wakil presiden, itu kan berarti menunjukkan bahwa pikiran dan identitas wakil presiden kita perlu dipertanyakan. Setahu saya biasanya seorang wakil presiden atau pejabat eselon 1 dan sejenisnya itu biasanya naskah pidato sudah disiapkan oleh orang yang memang ditugasin, atau asisten pribadinya atau apanya, itu sudah dibuatkan atau dituliskan. Tapi dalam konteks ini, di video yang beredar, saya melihat bahwa wakil presiden Gibran itu tidak melihat teks ketika akan mengucapkan para ibu. Dan ini artinya menunjukkan bahwa itu datang dari pikiran dia sendiri. Dia mengabaikan teks, dia tidak merujuk pada teks, dan itu adalah hasil pikiran dia sendiri, para ibu-ibu. Lalu kata apa lagi ya, saya lupa, kata para kiai kah, saya kurang tahu, tapi yang saya ingat adalah para ibu-ibu di dalam teks, di dalam pidato itu. Nah, ini kan sangat-sangat, ya, saya sebagai, jika saya memilih dia, sangat menyesalin kenapa sih wakil presiden kita seperti itu. Kualitas berpikirnya, atau jangan-jangan Gibran Rakabuming Raka sebenarnya ingin menciptakan inovasi dalam berbahasa. Kalau Pak Wakil Presiden ingin berinovasi di dalam berbahasa atau penggunaan bahasa dalam pidato, ya sebaiknya ikutin dulu kaidah-kaidah bahasa yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat elementer, yang sangat-sangat sederhana dulu deh diikutin, baru ya ibarat ini ya, sebuah lisensi puitika. Kamu seorang penyair tidak bisa melabrak suatu kosakata, suatu gramatika, suatu makna kata sebelum kamu memahami dulu kata itu, sebelum kamu memahami dulu dasar-dasar berbahasa. Bagaimana
kamu menjadi seorang pelabrak tapi kamu tidak tahu apa yang kamu labrak, kira-kira begitu. Apalagi dia seorang wakil presiden, ya kalau mau menjadi seorang yang inovasi, seorang yang berinovasi di dalam bahasa atau satu makna atau satu istilah, bisa jadi tuh wakil presiden menjadi penyair dulu atau menjadi penulis dulu